pengantar sifat ujian terbuka disertasi Program Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untak Surabaya, Kamis 23 Desember 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hadirin yang berbahagia, beberapa saat lagi rapat ujian terbuka disertasi Program Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untak Surabaya atas nama Irza Setiawan dengan nomor induk mahasiswa 11718000020 dengan judul Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Studi Kasus Penanggulangan Pernikahan Dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hadirin yang kami hormati, seorang mahasiswa program S3 untuk meraih gelar doktor harus memenuhi kewajiban akademik berupa ujian kualifikasi, seminar mata kuliah penunjang disertasi, ujian proposal, penilaian kelayakan disertasi, ujian tertutup, dan ujian terbuka disertasi. Setelah calon doktor dinyatakan lulus dalam ujian tertutup dan untuk menentukan predikat kelulusannya harus melalui ujian terbuka mempertahankan disertasinya di hadapan tim penguji yang diketuai oleh Rektor Profesor Dr. Mulyanto Nugroho MM, CMA CPA, Sekretaris Dr. Haji Zakaria MS MM, dengan anggota Profesor Dr. Haji Agus Sukristianto MS, Dr. Akhludin Ibnu Rohim SH MSI, Profesor Dr. V. Rudi Handoko MS, Profesor Dr. Arif Darmawan SU, Dr. Fali Suedi MSI, Dr. Yanti Neta SPD MSI, Profesor Dr. Haja Tri Ratnawati MS AK CA CPA, Dr. Muslimin A.Rohim MSIE. Hadirin yang kami muliakan, seorang calon doktor dalam mempertahankan disertasinya di ujian terbuka, disertasi ini yang lazim disebut dengan promovendus. Selain harus menjawab pertanyaan dari Dewan Penguji, juga diminta menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para undangan akademik. Prosesi tim penguji dipandu oleh seorang duta tama dan acara ini disaksikan para staf akademik, staf administrasi, undangan, dan keluarga. Guna ketertiban dan kehikmatan suasana ujian, dimohon dengan hormat kepada para undangan untuk tidak meninggalkan ruang ujian, termasuk di saat skorsing penentuan predikat kelulusan. Undangan juga tidak diperkenankan mengaktifkan telepon seluler, memotret selama ujian berlangsung. Rangkaian acara ujian terbuka sebagai berikut. Lagu Indonesia Raya, pembukaan rapat ujian terbuka, pembacaan kurikulum vitae, pembacaan pokok-pokok disertasi, tanya jawab, sidang penentuan predikat kelulusan, pengumuman predikat kelulusan, penyerahan ijazah, penyempatan danda, pesan promotor, doa, penutup rapat ujian terbuka, dan ucapan selamat. Demikian kata pengantar sifat ujian terbuka disertasi telah kami sampaikan. Selanjutnya kami persilahkan hadirin untuk mengikutinya. Tim penguji memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Promovendus memasuki ruang ujian.
Lagu Indonesia Raya diikuti seluruh hadirin. Hadirin disilahkan duduk kembali. Terima kasih. Rapat ujian terbuka dibuka oleh Ketua. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat ujian terbuka disertasi program Dokter Ilmu Nutrisi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk Surabaya ke-239 pada hari ini Kamis 23 Desember 2021 atas nama Saudara Irsa Setiawan, nomor induk mahasiswa 171800020, saya nyatakan dibuka. Promovendus disilahkan menuju podium. Pembacaan kurikulum vitae Promovendus. Irza Setiawan bertempat tinggal di Jalan Raka RT 01 nomor 06 Desa Pamintangan, Amuntai, Kalimantan Selatan. Beliau menempuh pendidikan S2 Magister Administrasi Publik ULM Banjarmasin dan beliau memiliki pengalaman pekerjaan sebagai dosen tetap Yayasan STIA Amuntai dari tahun 2012 hingga saat ini. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Bakti Muslimin Amuntai dari tahun 2020 hingga saat ini. Beliau juga memiliki pengalaman berorganisasi sebagai Ketua Ruang Literasi Hulu Sungai Utara tahun 2021 hingga saat ini dan menjadi anggota Forum Lingkar Pena Amuntai dari tahun 2021 hingga saat ini. Penyampaian pokok-pokok disertasi. Sebelum menyampaikan pokok-pokok disertasi, saya ingin bertanya kepada Saudara Purwidus, apakah Saudara hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat. Apakah siap untuk diuji? Siap. Oke, saya persilahkan Saudara Purwidus untuk menyampaikan pokok-pokok disertasi kurang lebih 10 menit, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua dan anggota tim penguji, yang terhormat hadirin dan undangan yang kami muliakan. Berikut ini kami sampaikan pokok-pokok disertasi dengan judul Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Studi Kasus Penanggulangan Pernikahan Dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara, atau The Implementation of Law Number 16 2019, A Case Study of Early Marriage Prevention, Hulu Sungai Utara, Regency.
Mari kita mulai pokok disertasi ini dengan sebuah eksperimen sederhana di mana kita mencoba melihat hasil pencarian berita. Kalau kita klik Google saja dengan kata kunci pernikahan dini di Hulu Sungai Utara, maka akan muncul berita-berita yang positif seperti pemerintah daerah terus menurunkan angka pernikahan dini, HSO berhasil tekan angka pernikahan dini dan sebagainya. Artinya, opini-opini yang berkembang baik secara media sosial, koran dan sebagainya itu memberitakan bahwa pemerintah daerah berhasil menekan angka pernikahan dini. Karena opini ini pula sehingga pemerintah daerah mendapatkan penghargaan antara awards. Namun opini yang berkembang ini sangat berkebalikan dengan fakta dan data di lapangan yang terjadi. Karena jikalau kita lihat secara data, justru pemberitaan yang selama ini berkembang, baik di media sosial, koran, televisi pemerintah daerah, itu sangat berkebalikan dengan fakta secara empirik yang terjadi di lapangan. Di mana di sana angka pernikahan dini berupa wujud data dispensasi kawin selama 3 tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan. Bahkan sampai sekarang pun juga angkanya terus meningkat. Kita lihat data 3 tahun terakhir dari tahun 2018 sampai 2020 itu ada 15 kasus di tahun 2018, 2019 meningkat menjadi 53 kasus, dan 2020 meningkat luar biasa menjadi 168 kasus. Jadi sederhananya antara opini yang berkembang dengan fakta yang di lapangan itu berkebalikan. Kemudian secara applied teori, saya mencoba mengambil teori dari Deborah Stones dalam buku beliau yang berjudul Policy Paradox, ya, di mana ada 5 teori, yaitu ada equity, efficiency, welfare or need, liberty, and security. Untuk critical review 20 penelitian terdahulu saya coba kembangkan dari jurnal nasional dan jurnal internasional. Kita temukan bahwa secara peraturan tiap negara itu berbeda-beda. Misalkan di negara India itu minimal 16 tahun boleh menikah. Di Amerika minimal 13 tahun. Jerman minimal 18 tahun, sedangkan Indonesia minimal 19 tahun. Jadi ada perbedaan aturan tiap negara hasil dari jurnal internasional yang saya coba teliti. Di negara Texas itu ada kebijakan tentang tata cara berpacaran yang diistilahkan sebagai wujud sebelum menunjung pernikahan dengan penerapan psikologi di lembaga pendidikan. Sedangkan di negara Amerika memang secara kultur masyarakat sangat berbeda. Di sana rata-rata mereka menikah di usia 40 tahun, namun tentunya di sana kultur masyarakat sangat berbeda karena di sana yang namanya berkumpul sebelum menikah bahkan punya anak itu hal yang biasa, dan tentu sangat berbeda dengan negara Indonesia yang terkadang terjadi karena faktor ekonomi sampai kepada kehamilan yang tidak diinginkan. Untuk metode saya menggunakan metode kualitatif dan informannya dengan beragam macam, ada dari pengadilan agama dan sebagainya. Secara equity, sebenarnya implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini ya, itu tidak bisa menekan kultur masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jadi kalau kita berbicara ontologi dari disertasi ini adalah adanya revisi undang-undang yang dulunya secara peraturan minimal 16 tahun, kemudian dinaikkan menjadi 19 tahun. Dan justru kenaikan angka usia ini mengakibatkan makin tingginya angka pernikahan dini yang terjadi ya. Jadi secara usia minimal 19 tahun itu tidak bisa menekan kultur masyarakat Hulu Sungai Utara tentang kebutuhan pernikahan. Secara efisiensi tentunya revisi ini tidak bisa tercapai dalam implementasinya karena rata-rata angka pernikahan ini semakin berkembang. Memang secara pernikahan banyak alasan yang terjadi, misalkan karena faktor kemiskinan sehingga dinikahkan ya, faktor pendidikan dan sebagainya. Dan memang di Hulu Sungai Utara secara data itu tingkat kemiskinannya mencapai 6,14%, dan ini adalah kabupaten tertinggi kemiskinannya di Provinsi Kalimantan Selatan. Secara data pendidikan,
memang masyarakat di Hulu Sungai Utara itu rata-rata tingkat pendidikannya adalah SD sederajat. Sehingga terkadang ketika ada anak-anak perempuan daripada mereka tidak ada pekerjaan dan sebagainya sehingga mereka langsung dinikahkan. Jadi kemiskinan itu luar biasa, pendidikan juga rata-rata SD sederajat, dan juga dampaknya adalah terkadang terjadi angka perceraian. Dan kita lihat secara data itu cerai gugat lebih jauh tingginya daripada cerai talak. Artinya lebih sering pihak perempuan yang menggugat perceraian daripada laki-laki. Temuan penelitian, kalau kita berbicara founding father dari teori implementasi itu adalah Jeffrey Freshman dan Aaron Wildowski, di mana mereka menulis buku yang berjudul Implementation, terbit di tahun 73. Pola pikir dari Freshman dan Wildowski ini adalah bagaimana mereka melihat aktor kebijakannya. Semakin banyak aktor kebijakan, maka akan semakin mudah untuk diimplementasikan. Sementara di Hulu Sungai Utara begitu banyak pihak implementer yang terkait secara regulasi tentang pernikahan dini ini, sehingga ada perbedaan persepsi antar pelaksana. Misalkan BKKBN usia 21 tahun dan 25 tahun, Puspaga minimal 18 tahun, sedangkan KUA minimal 19 tahun. Ada perbedaan persepsi. Secara implikasi teoritis, Thomas Arday dalam bukunya yang berjudul Understanding Public Policy mengatakan kebijakan adalah a government can choose to do or not to do. Kegiatan pemerintah yang bisa melakukan dan memilih peraturan. Kemudian James Anderson juga mengatakan bahwa ini adalah serangkaian kegiatan untuk melihat secara tindak lanjutnya bagaimana sebuah peraturan itu diturunkan ke daerah-daerah. Inilah kenapa dalam undang-undang terkadang turun menjadi peraturan-peraturan di bawahnya. Van Meter and Van Horn mengatakan bahwa sebuah kebijakan yang direvisi secara radikal, secara cepat, pasti akan mengakibatkan perubahan yang sangat luar biasa juga di daerah tersebut. Sedangkan Freshman and Wildowski sebagai founding father dari teori implementasi mengatakan bahwa yang namanya implementasi itu akan mudah diterapkan jikalau aktor kebijakannya semakin sedikit. Semakin banyak kepentingan, semakin sulit untuk diimplementasikan. Sehingga kita coba kaji dari sanding banding teori ini, kita temukan sebuah model penanggulangan pernikahan dini, ada kelompok sasaran, kemapanan, moral, komitmen, dan persepsi. Jadi saya coba ambil sebuah teori dari peneliti, kebijakan publik adalah serangkaian aturan yang disusun pemerintah berdasarkan pembelajaran dari perilaku yang terjadi di masyarakat. Karena kalau kita menggunakan kebijakan dengan pendekatan top down, biasanya itu lebih condong kepada command and control. Bagaimana atasan itu melihat peraturan ke bawah. Dan ini berdampak kepada masyarakat yang terjadi. Adapun secara novelty, bahwa kalau kita bandingkan secara usia, tiap negara berbeda-beda. Amerika minimal 13 tahun. India minimal 16 tahun. Sehingga novelty-nya itu adalah usia 19 tahun itu bukan ukuran pas bagi kultur masyarakat di Hulu Sungai Utara dalam batasan pelegalan pernikahan. Karena pernikahan tidak berbicara usia, tapi berbicara kebutuhan. Bahkan di dalam Islam itu kalau sudah baligh, maka mereka sudah boleh menikah. Jadi bukan perkara dari sudut usia. Juga komitmen, kemapanan, serta pendidikan itu hal yang sangat penting dalam penanggulangan pernikahan dini. Sehingga ada perbedaan persepsi antara kelompok sasaran. Terima kasih. Baiklah, sudah siap. Oke, baiklah. Yang pertama saya persilahkan Bapak Profesor Dr. Haji Agus Sukrisyanto SMS. Monggo, Prof. Agus. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Provendus, ada dua hal yang ingin saya tanyakan, juga perlu klarifikasi yang berkaitan dengan implementasi dan model. Di dalam implementasi, di dalam disertasi saudara tentang
penanggulangan pernikahan dini itu hasilnya dikatakan belum baik ya, belum baik. Dengan kata lain implementasinya tidak berhasil. Karena apa? Karena kecenderungannya itu selalu terjadi peningkatan. Kemudian saudara menggunakan analis Deborah Aston ya, ada equity, efisiensi, dan lain sebagainya. Di antara hal-hal ini, mana yang paling dominan? Karena saya melihat semuanya ini adalah rasional, ya. Padahal ada hal yang mendorong, ya, di balik itu, yaitu berkaitan dengan budaya. Rupanya saudara tidak melihat sebuah konsep budaya, tapi bukan itu yang saya tanyakan, tapi dari poin-poin Deborah Stone ini mana yang lebih menonjol yang berkaitan dengan terjadinya peningkatan perkawinan usia dini. Kemudian yang kedua berkaitan dengan sebuah model yang saudara sampaikan itu kalau dilihat sebagai sebuah model yang baru, saya ingin sebuah gambaran transformasinya seperti apa dari model yang lama ke model yang baru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Profesor Dr. Haji Agus Sukristianto MS atas pertanyaannya. Saya coba menjawab. Yang pertama memang secara hasil adalah unsuccessful implementation. Karena kalau kita berbicara kebijakan undang-undang ini adalah dengan pendekatan kebijakan top down, di mana sebuah peraturan itu dibikin tanpa melihat bagaimana kondisi sosial dari masyarakat. Ketika usia minimal pernikahan itu ditingkatkan dengan tujuan awal revisi itu menekan pernikahan dini, justru di lapangan malah terjadi sebaliknya. Angka pernikahan dini itu semakin bertambah. Secara teoritis memang kita menggunakan model dari Deborah Stone yang coba kita rekonstruksi dengan perbandingan teori dari Jeffrey Freshman and Wildowski sebagai founding father dari teori implementasi. Misalkan secara equity dari Deborah Stone itu, Deborah Stone dengan pola pikir bahwa sebuah kebijakan itu tergantung atas dasar bagaimana kebutuhannya. Sementara pernikahan itu merupakan hal yang tidak dipandang dari sisi usia. Karena terkadang jikalau kondisinya sudah balik dan dia memang sudah siap untuk menikah, di bawah usia 19 tahun pun terkadang bisa melakukan pernikahan. Karena itu saya coba bandingkan teori equity Deborah Stone dengan teori Wildowski, bahwa semakin sedikit implementator itu, terkadang kepentingan itu juga semakin mudah untuk diimplementasikan. Sehingga kita coba rekonstruksi teori equity menjadi bagaimana kelompok sasaran dari pihak implementer. Secara efisiensi ya, memang tindakan dari undang-undang ini tidak bisa berhasil secara implementasi karena kita lihat secara data justru sangat meningkat sekali angka pernikahan ini secara kultur masyarakat atau welfare or need dari Deborah Stone. Kita coba padukan dengan teori luar McLaughlin tentang 10 dating violence ya, tentang bagaimana mereka menjaga moralitas itu sehingga secara pernikahan ini itu perlu dilakukan sehingga unsuccessful implementation. Terima kasih. Oke, Pak Dosen Prof. Agus, waktunya habis. Terus selanjutnya adalah Bapak Dr. Ibrudin Ibnu Rohim SH MSI. Monggo. Terima kasih Pak Rektor, lalu pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu pada Promovendus karena sudah sampai pada tahap akhir ya. Yang ingin saya tanyakan pada saudara Promovendus,
Yang pertama, mengapa Anda ingin meneliti ini? Gitu. Jadi alasannya kenapa Anda ingin meneliti ini? Coba dijelaskan nanti theoretical, empirical gap-nya itu sehingga Anda bisa memunculkan rumusan masalah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di antara seluruh peta penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini, itu posisi penelitian Anda itu di antara seluruh temuan-temuan penelitian terdahulu itu apa? Nah, sehingga nanti aksiologi atau manfaat dari hasil riset Anda itu nanti apa? Dah itu saja, silakan dijawab. Terima kasih, saya kembalikan ke pimpinan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Ahludin Ibnu Rohim SH MSI atas pertanyaannya. Alasan kenapa saya tertarik untuk mengangkat judul implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan fokusnya adalah penanggulangan pernikahan dini, memang secara empirical gap-nya, opini, pemberitaan, media sosial yang dikembangkan, diberitakan itu selalu mengatakan bahwa tingkat pernikahan dini di Kabupaten Nusa Utara semakin bisa ditekan. Jadi itu adalah opini yang terus dikembangkan. Bahkan kalau kita coba bikin sebuah eksperimen kecil, silahkan klik di Google pernikahan dini di Hulu Sungai Utara, maka pasti akan keluar berita-berita yang positif. Dan saya coba klik di tahun 2021 selalu keluar berita itu. Nah, sehingga pemerintah daerah mendapatkan sebuah penghargaan berupa Antara Award karena berhasil menekan angka pernikahan dini. Namun secara empirical gap-nya, fakta dan data itu justru berkebalikan. Karena tingkat dispensasi kawin itu semakin lama semakin tinggi. Kalau kita lihat tadi dari 3 tahun terakhir saja, di tahun 2018 itu ada sekitar 15 kasus, kemudian di tahun 2020 ada 53 kasus, sementara di tahun 2020 ada 168 kasus. Artinya antara empirical gap itu opini yang dikembangkan dan fakta yang terjadi itu berkebalikan. Secara theoretical gap, memang saya menggunakan teori dari Dr. Deborah Stone yang dengan judul buku Policy Paradox, bukunya masih berbahasa Inggris. Saya coba mencari terjemahan bukunya sampai sekarang masih belum ketemu. Jadi saya mencoba semampu saya untuk menerjemahkan. Memang Deborah Stone itu pola pikirnya itu secara bottom up. Bagaimana melihat kultur masyarakat itu, kemudian ditarik ke atas menjadi sebuah kebijakan. Sehingga ini merupakan hal yang bisa kita coba gali teori ini secara theoretical gap untuk melihat secara pisau analisis itu bagaimana hubungan antara teori dengan kondisi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Misalkan dalam hal welfare or need, kan itu berhubungan dengan bagaimana kesejahteraan dan juga kebutuhan secara teoritis. Dan kita coba lihat memang rata-rata kita wawancara dengan pengaju pemohon dispensasi kawin dan juga orang tua dari pengaju dispensasi kawin. Salah satu alasan kenapa menikahkan anak itu karena memang untuk membantu perekonomian keluarga, sehingga secara welfare or need juga bisa kita kembangkan. Namun tentu coba kita sanding bandingkan dengan teori-teori luar, misalkan teori dari McLeod dalam jurnal internasional. Di situ ada teori yang berhubungan dengan economic level, bagaimana hubungan ekonomi dengan kesejahteraan dan angka pernikahan dini. Jadi secara posisi aksiologi diharapkan nanti masyarakat bisa memberikan sebuah komitmen persepsi sehingga menguatkan ekonomi dulu baru bisa melakukan pernikahan. Terima kasih. Oke, baiklah, matur suwun Pak Didin. Untuk selanjutnya adalah Bapak Profesor Dr. Vero Yandoko MS. Monggo Prof. Rudi. Terima kasih Pak Ketua, yang berbahagia Saudara Irsa Setiawan.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan itu sebuah undang-undang yang membawa masyarakat itu pada norma yang lebih baik dengan batasan 19 tahun itu soal kematangan jiwa, soal kematangan fisik, soal menekan angka laju pertumbuhan penduduk. Jadi tidak ada persoalan dengan soal policy-nya. Karena memang policy didesain untuk ke arah yang normatif. Kalau tidak berjalan, itu persoalan kepatuhan para pelaksana di dalam melaksanakan kebijakan itu. Dan karena memang adanya salah persepsi atau mungkin mispersepsi tentang apa yang dimaksud dengan penyimpangan. Jadi usaha yang di bawah 19 bisa diberi dispensasi ya ketika terjadi sesuatu itu dalam ranah penyimpangan. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya konsep Deborah itu tidak bertentangan dan konsep policy making process. Setiap proses kebijakan pasti dari bawah juga. Dan undang-undang ini juga dari bawah. Pasti dijaring melalui public hearing, paket meeting, dan seterusnya. Nah, sebenarnya setelah Anda melakukan riset itu, apa sih temuan yang menarik dari teori Deborah itu? Karena saya melihat bahwa sebenarnya semua biasa-biasa saja. Ya. Karena kata kuncinya adalah implementasi tidak berjalan atau Anda istilahkan berbanding terbalik karena soal law enforcement, soal kepatuhan di dalam melaksanakan undang-undang. Bukan soal apakah dari bawah atau dari atas. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Profesor Dr. V. Rodi Handoko MS atas pertanyaannya. Memang secara policy making, kebijakan itu adalah hal yang memberikan manfaat kebaikan. Bagaimana sebuah peraturan kebijakan dibikin untuk dilaksanakan untuk kebaikan bersama. Dan termasuk kalau kita berbicara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini, secara peraturan memang itu minimal usia 19 tahun, namun jikalau ada calon pengantin yang memang secara usia di bawah 19 tahun, di pasal 7 ayat 2 itu mereka masih diperbolehkan untuk menikah asal dengan serangkaian mekanisme kegiatan, yaitu untuk mendapatkan permohonan dispensasi kawin. Secara kepatuhan memang bisa dikatakan ini sebuah kebijakan yang dibikin untuk kebaikan bersama. Namun yang jadi masalah adalah secara implementer terjadi perbedaan persepsi, sehingga secara implementasi itu menunjukkan hasil implementasi yang tidak tepat sasaran. Kenapa seperti itu? Kalau kita coba lihat instansi-instansi yang berhubungan dengan pihak implementer, bahkan secara peraturan usia saja mereka secara kebijakan memang berbeda-beda. Misalkan kalau kita berbicara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu merupakan salah satu implementer yang memang memberikan rekomendasi untuk mendapatkan dispensasi kawin. Mereka masih menggunakan Undang-Undang Nomor 22 yang berhubungan dengan Undang-Undang Anak, di mana itu adalah secara peraturan maksimal 18 tahun. Dan secara peraturan kebijakan memang ini berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan, sehingga secara implementasi itu terjadi perbedaan persepsi secara usia. Kalau kita berbicara dari BKKBN, mereka fokus kepada usia ideal pernikahan, di mana perempuan minimal 21 tahun, sedangkan laki-laki minimal berusia 25 tahun. Mereka fokus kepada pernikahan usia ideal. Jadi memang secara kepatuhan itu sebuah kebijakan itu diberikan untuk kebaikan, namun secara implementer karena memang terjadi perbedaan persepsi yang kita lihat sehingga proses implementasi yang berhubungan dengan penanggulangan pernikahan dini ini menjadi tidak baik. Makanya novelty saya usia 19 tahun itu bukan perkara patokan usia pernikahan tapi karena kebutuhan. Demikian, terima kasih. Oke, matur suwun Prof. Rudi. Waktunya habis.
Untuk selanjutnya saya persilahkan Bapak Profesor Dr. Arif Darmawan SU. Monggo Prof. Arif. Oke, terima kasih Pak Prof. Nuk, Ketua. Pak Irsa, selamat ya sudah tahap ini. Pak Irsa, di Jawa, khususnya di lingkungan saya, perempuan itu mau kawin rata-rata setelah lulus S2, malah tambah jauh lagi. Hampir 30 tahun baru mau kawin. Itu juga kalau ditanyakan, buat apa kawin? Lebih baik pacaran, katanya begitu. Nah itu fenomena ini menarik bagi saya ya, yang Bapak katakan tadi, dan saya ingin komentar Bapak tentang hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melanjutkan pertanyaan Prof. Rudi, temuan yang penting. Tadi Bapak sedikit cerita, yang ingin saya tahu implikasinya terhadap teori siapa yang kena implikasi. Dan yang ketiga, kalau masih ada waktu, saya ingin Bapak temuan tersebut bagaimana Bapak nantinya mensosialisasikan di lapangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Profesor Dr. Arif Darmawan SU atas pertanyaannya. Kalau berbicara bagaimana opini saya tentang perempuan yang S2 kalau mau menikah, memang kalau kita lihat secara kultur masyarakat, laki-laki itu kalaunya dia perempuannya S2 secara strata hierarki masyarakat, maka itu akan semakin kesulitan untuk mencari siapa sosok laki-lakinya. Karena ada rasa minder ketika perempuan dengan tingkat strata yang tinggi, sementara laki-lakinya itu mungkin secara pendidikan kurang dari perempuannya. Dan kita lihat memang rata-rata di masyarakat Hulu Sungai Utara, teman-teman saya yang S2 itu usia sudah jangankan 30, 50 tahun pun belum menikah. Karena secara strata S2 sangat sulit, meskipun terkadang mereka mengalah untuk mendapatkan jodoh gitu ya, sehingga ada laki-laki yang stratanya S1, perempuannya S2, kalau sudah mantep jodoh dinikahkan. Namun secara usia ya sekitar 30 tahun ke atas gitu untuk perempuan S2. Kalau berbicara implikasi teoritis, memang saya mencoba mensanding-bandingkan teori Deborah Stone dengan teori Jeffrey Pressman and Aaron Wildavsky, kemudian teori dari Van Mater and Van Horn, ya, di mana prosesnya itu adalah kalau kita berbicara teori Deborah Stone itu saya coba kritisi yang berhubungan dengan equity, karena equity itu berbicara sistem keadilan. Bagaimana sebuah kebijakan ini dilihat dari proses kebutuhannya, sehingga pihak implementer itu akan melihat apakah hasil dari implementasi ini sesuai kebutuhan atau tidak. Nah, teori equity dari Deborah Stone itu saya coba bandingkan dengan teori dari Jeffrey Pressman and Aaron Wildavsky sebagai founding father dari teori implementasi. Mereka menulis buku yang berjudul Implementation, terbit tahun 1973. Pola pikir dari Wildavsky dan Pressman ini adalah memang kalaunya semakin sedikit aktor kebijakan, semakin sedikit implementer, maka akan semakin sedikit kepentingan yang terjadi, maka akan mudah untuk diimplementasikan. Sementara kalau kita padukan dengan masyarakat atau mungkin implementer dari Hulu Sungai Utara, implementer kebijakan sangat banyak, dari KUA, kemudian Pengadilan Agama, BKKBN, Puspaga, Dinas Kesehatan, dan tentunya mereka punya persepsi yang berbeda-beda. Namun tentunya calon pengantin yang mengajukan dispensasi kawin itu adalah pengantin yang memang secara usia di bawah 19 tahun, mereka secara regulasi harus menemui dinas-dinas ini semuanya. Jadi secara regulasi, secara implementasi, implementer ini terjadi perbedaan persepsi, namun tetap calon pengantin yang usianya di bawah 19 tahun harus melaksanakan proses mekanisme itu untuk mendapatkan syarat melakukan pernikahan meskipun belum berusia 19 tahun. Misalkan mereka harus ke Dinas Puspaga dulu, ke KUA, ternyata usia masih belum memenuhi undang-undang, mereka diberikan kepada Puspaga, sementara Puspaga menggunakan undang-undang tentang anak, Undang-Undang nomor 23, di mana usianya itu adalah maksimal 18 tahun.
Jadi ini sudah ada perbedaan secara kebijakan, secara usia. Kemudian mereka juga ke BKKBN secara sosialisasi usia, dan mereka juga secara usia 21 dan 25 tahun. Demikian, terima kasih. Oke, cukup matur suwun Prof. Arif. Untuk selanjutnya adalah Bapak Dr. Falih Suwaidi MSI, monggo. Terima kasih pimpinan sidang. Promovendus yang terpelajar, selamat ya untuk tahap terakhir ini. Anda nanti siap untuk menyandang gelar doktor. Doktor adalah PhD, Philosophy of Doctor. Jadi saya menyoroti penguasaan teorinya. Kalau lapangan pasti Anda pakar ya sudah. Tadi disinggung oleh Prof. Arif juga, Anda ada kata-kata sanding, banding, tanding atas teori, dan pisau analisis Anda adalah bulatnya stone. Tapi saya mencoba melihat naskah Anda itu antara sanding, banding, sama tanding itu tidak kelihatan. Dialog teoritisnya sehingga stone ini layak dipakai sebagai pisau analisis utama itu sangat tidak kelihatan. Ya, dialog teoritisnya tidak hanya menjejer loh Pak. Ya, itu satu. Kedua, moga-moga waktunya cukup. Saya melihat Anda terjebak pada stone. Oke, karena ini penelitian kualitatif mestinya beranjak dari induktif ke deduktif. Jadi saya melihat di kesimpulan Anda itu polanya deduktif, induktif. Terakhir tentu saja ini membawa konsekuensi pada novelty. Novelty tadi budaya, tapi budaya itu kecil, tidak mendapatkan ruang dan waktu yang besar, padahal itu kedokteran Anda ada di novelty. Oke, Bapak, silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak Dr. Falih Suwaidi MSI. Memang kalau kita berbicara sanding banding teori, Deborah Stone merupakan applied teori. Selain secara usia teori itu tahun 2012, artinya masih fresh, masih baru, sehingga saya coba gunakan. Dan memang secara pisau analisis untuk menemukan novelty, salah satunya adalah bagaimana menggali teori-teori kebijakan, kemudian mencoba mensanding-bandingkan teori tersebut. Dan secara implementasi sebenarnya kalau kita berbicara teori Deborah Stone, itu ada beberapa instrumen teori yang saya coba kritisi, karena tidak semuanya itu bisa berjalan secara praktek di lapangan. Salah satunya adalah tadi seperti equity itu. Equity itu adalah proses keadilan di mana sebuah kebijakan itu dilihat berdasarkan kebutuhan dari target group atau mungkin kelompok sasaran. Nah, itu adalah equity. Dan tentunya kalau kita coba sandingkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berhubungan dengan usia tadi, ketika sebuah kebijakan itu mempatok usia minimal 19 tahun dan itu kita padukan dengan proses kultur masyarakat, keadaan masyarakat, tentu ini bisa kita lihat secara data yang terjadi itu bukan perkara usia, karena pernikahan ini adalah kebutuhan dari masyarakat. Jikalau memang dipatok usia harus segini untuk menikah, dia khawatirkan nanti secara moralitas juga akan melanggar norma agama. Sehingga secara equity itu saya coba sandingkan dengan teori Van Mater and Van Horn dalam buku Sahya Anggara yang berjudul Kebijakan Publik. Van Mater and Van Horn itu menulis sebuah jurnal yang berjudul The Implementation Policy, itu terbit tahun 1975, dikutip oleh Sahya Anggara, di mana di situ teori Van Mater and Van Horn itu salah satunya adalah bagaimana kondisi sosial ekonomi dari masyarakat. Nah, sehingga antara Deborah Stone, equity, dan juga Van Mater and Van Horn itu bisa coba kita perbandingkan untuk menarik pisau analisis. Dan akhirnya itu menemukan sebuah novelty di mana faktor usia, bukan perkara faktor usia pernikahan, tapi adalah faktor kebutuhan. Karena di negara Amerika Serikat itu minimal 13 tahun orang sudah boleh menikah secara peraturan. Di negara Mesir, di negara Jerman itu minimal 16 tahun. Jadi hal yang legal di negara
Mesir menjadi ilegal di negara Indonesia dan juga hal yang legal di negara Amerika menjadi ilegal di negara Indonesia. Sehingga dari perpaduan jurnal internasional ini saya coba tarik dengan sebuah teori Deborah Stone, teori dari Van Meter and Van Horn, teori dari Wildavsky and Pressman, teori dari Christopher Holt, itu saya coba tarik sehingga menjadi sebuah novelty tentang usia tadi. Demikian, terima kasih. Baiklah, saya lanjutkan. Untuk selanjutnya adalah Ibu Dr. Yanti Neta SPD MSI. Monggo, Bu Yanti dari Gorontalo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Pak Irsa akhirnya juga berada di tahapan ini. Langsung saja ke pertanyaan. Apa yang sudah Pak Irsa paparkan tadi itu menggunakan pendekatan implementasi itu dengan yang untuk teori tanding dan bandingnya itu menggunakan pendekatan top down, sedangkan untuk apply teorinya Pak Irsa menggunakan teori pendekatan bottom up. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah kontribusi hasil penelitian ini terhadap teori-teori implementasi khususnya yang akan digunakan oleh daerah-daerah dalam menganalisis implementasi yang akan mereka laksanakan nanti? Yang kedua adalah tadi sudah disebutkan bahwa pernikahan itu adalah sebuah kebutuhan. Nah, apakah dengan permasalahan yang ada yang Pak Irsa sudah kemukakan tadi dan dianalisis dengan teori Deborah tadi, apakah novelty yang Pak Irsa tawarkan atau yang Pak Irsa temukan itu mampu mengatasi permasalahan pernikahan dini yang dihadapi oleh daerah di Amuntai? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Dr. Yanti Neta SPD MSI. Saya coba jawab yang berhubungan dengan aspek teori tadi. Memang kalau kita berbicara pendekatan kebijakan, ada pendekatan model top down yang dipelopori oleh berbagai macam ahli seperti Josh Edward Tree, Merrill S. Grindle, Van Meter and Van Horn, dan kawan-kawan. Sedangkan kalau bottom up kita mengenal pakar-pakar seperti Adam Smith, Lipsky, Elmore, dan sebagainya. Nah, berbicara tentang undang-undang ini, memang kita tidak terlalu fokus pada top down and bottom up. Kita mencoba mencari solusi. Apa solusi yang bisa kita hasilkan untuk menanggulangi pernikahan dini ini? Karena secara implementasi, memang secara teoritis itu ketika dinaikkan kebijakan usia pernikahan, secara empirik fakta di lapangan justru berkebalikan. Jadi sebuah kebijakan yang diambil memang itu atas dasar manfaat, namun secara fakta di lapangan tidak bisa menekan kultur dari masyarakat tadi, karena biar bagaimanapun di Hulu Sungai Utara itu adalah terkenal sebagai kota yang bertakwa, kota yang agamis, dan rata-rata mereka orang tuanya agar anak-anaknya tidak terjerumus, maka ketika secara ekonomi sudah siap, secara mental sudah siap, meskipun usianya itu minimal atau kurang dari 19 tahun, maka pilihan mereka adalah menikahkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan memang terkadang karena ini adalah mempersatukan antara laki-laki dan perempuan, ada banyak sekali kasus ketika perempuannya itu di bawah 19 tahun, sementara laki-lakinya di atas 19 tahun. Misalkan seperti yang saya wawancara, ada informan perempuannya bernama Sarinah, usianya 17 tahun, artinya melanggar undang-undang, sementara laki-lakinya atau calon suaminya bernama Fadilah, usianya sudah 21 tahun. Jadi dari pihak perempuan tidak sesuai dengan peraturan, sementara dari pihak laki-laki itu sudah sesuai peraturan. Tapi karena ini memang sebuah peraturan untuk menyatukan hal ini, maka meskipun secara usia laki-laki tadi tidak sudah sesuai dengan undang-undang, namun karena calon istrinya itu adalah di bawah 19 tahun, mereka tetap mengajukan dispensasi kawin sehingga secara data itu semakin meningkat. Secara data dispensasi kawin semakin meningkat. Kemudian solusi yang saya tawarkan memang insya Allah setelah ini saya akan
mensosialisasikan modal saya kepada pemerintah daerah. Sudah ada komunikasi dengan pihak Pengadilan Agama Amuntai, KUA juga, maka insya Allah saya akan mencoba seminar secara akademisi kepada pemerintah daerah. Sudah kita komunikasikan perkiraan tahun depan, Januari atau Februari, saya coba sosialisasikan hasil disertasi ini kepada pemerintah daerah. Kemudian juga secara konsep wawancara sudah saya kirim kepada pihak implementer dan mereka berharap nanti bisa kita coba kembangkan modal ini untuk membantu pemerintah daerah Hulu Sungai Utara untuk menanggulangi pernikahan dini ini. Demikian, terima kasih. Oke, baiklah, saya teruskan adalah Ibu Profesor Dr. Triratnawati MSAK CICP. Moga Prof. Tri. Ternuhun Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Saudara Promovendus yang amat terpelajar. Saya ucapkan selamat ya. Saya tertarik dengan apa yang Saudara tulis. Tadi sudah banyak ya menjelaskan tentang theoretical gap-nya. Saya ingin klarifikasi empiricalnya, ya, gap empiricalnya. Di abstrak Saudara mengatakan bahwa ini loh, akibat dari pernikahan dini ini ada permasalahan, beberapa permasalahan ya. Ada 4 ya, salah satunya adalah masalah ekonomi. Ternyata hasil wawancara yang ada di buku kecil di bab 5 ini mengatakan bahwa Fadila dan orang tuanya Jaini ini mengatakan tidak ada masalah dengan pernikahan dini. Saya akan berusaha semampunya untuk menghidupi ekonomi keluarga. Termasuk Jaini orang tuanya mengatakan saya membantu kemapanan ekonomi anak kami. Nah ini bagaimana? Ya, kalau dikaitkan dengan masalah yang mestinya masalah itu Saudara jawab di simpulan. Tapi di simpulan saya belum mendapatkan jawaban tersebut. Ini nanti kalau ada waktu maka tolong dijawab untuk yang kedua ya. Apa yang dilakukan pemerintah dengan tidak patuh terhadap undang-undang pernikahan dini, karena pernikahan dini ini ternyata kan makin lama makin meningkat ya dalam studi Saudara, di wilayah studi Saudara ini, apa yang sudah dilakukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Profesor Dr. Hajah Triratnawati MS EK CE CPE atas pertanyaannya. Memang kalau kita berbicara salah satu alasan menikahkan anak secara dini adalah ketika kondisi terutama di pihak perempuan sudah putus sekolah dan memang secara data di lapangan kita lihat di Hulu Sungai Utara sumber dari kemdikbud.go.id itu rata-rata peserta didik di Hulu Sungai Utara itu mayoritas adalah minimal SD sederajat, ada 14.227 peserta didik. Ketika dia sudah SMP maka 3.681 peserta didik, artinya sangat banyak sekali yang SD sederajat sehingga secara pihak ekonomi juga menentukan ketika pihak perempuan dia sudah putus sekolah, tidak ada kerjaan, kemudian untuk membantu perekonomian keluarga sehingga dia dinikahkan oleh orang tua tersebut meskipun secara usia itu masih belum memenuhi undang-undang. Memang secara ekonomi itu merupakan instrumen kunci dari pertanyaan majelis tunggal hakim yang memang merekomendasikan apakah calon pengantin ini layak atau tidak mendapatkan dispensasi kawin. Instrumen kuncinya adalah kemapanan dari laki-laki tersebut. Apakah secara ekonomi dia mapan atau tidak. Memang kalau kita berbicara pernikahan itu bukan cuma perkara pra pernikahannya saja, tapi juga bagaimana pasca dari pernikahannya. Ekonomi merupakan penyumbang terbesar data perceraian di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kalau kita lihat data di lapangan, data perceraian, di sini di tahun 2019 saja, data dari Pengadilan Agama Amuntai, cerai gugat itu jauh lebih banyak daripada cerai talak. Cerai gugat adalah di mana pihak perempuannya yang mengajukan gugatan. Sementara cerai talak itu adalah pihak laki-lakinya. Di sini ada sebuah ketimpangan yang luar biasa, di mana perempuannya itu ada 555 kasus di tahun 2019, sementara laki-laki cuma 142 kasus. Jadi secara empirikal data di lapangan memang ekonomi itu adalah hal yang menjadi
prioritas penyumbang terbesar data perceraian kalau kita baca di buku kabupaten dalam angka Hulu Sungai Utara tahun 2021. Jadi secara ekonomi terkadang juga kemiskinan menjadi prioritas penting karena secara tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai objek penelitian saya itu adalah kabupaten yang paling termiskin daripada kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Selatan, di mana secara posisi relatif kemiskinan itu ada 6,14%. Sementara secara provinsi itu adalah 4,38% secara angka kemiskinan. Jadi kalau kita berbicara ekonomi, memang itu menjadi sebuah pertanyaan kunci dari Majelis Tunggal Hakim. Tapi kalau kita berbicara pernikahan, bukan hanya pra pernikahan saja, bagaimana kondisi pasca pernikahan, dan nanti dikhawatirkan berujung kepada angka perceraian. Demikian, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Muslimin Ar-Rahim MSIE. Monggo, Pak Mus. Terima kasih Ketua Majelis Penguji. Bismillahirrahmanirrahim. Melihat data pernikahan dini tahun 2018, 19, dan 20, kemudian disimpulkan bahwa terjadi peningkatan dikarenakan perubahan undang-undang dari 16 menjadi 19. Pertanyaan saya, melihat horizon waktu di mana undang-undang yang pertama itu tahun 1974, kemudian direvisi tahun 2019. Kemudian setelah ada undang-undang biasanya ada sosialisasi mengenalkan undang-undang tersebut pada masyarakat. Setelah ada sosialisasi biasanya ada internalisasi dari masyarakat, menerima atau tidak, atau menyesuaikan diri pada perubahan itu. Nah, setelah itu baru kita bisa menghitung efektivitasnya atau melihat efektivitasnya. Nah, melihat data yang Saudara Promovendus ambil sebelum undang-undang itu tahun 2018 itu 15 kasus. Tahun 2019 pada saat undang-undang diterbitkan 53 kasus. Kemudian tahun 2020 168 kasus. Ini kelihatannya kalau melihat horizon waktu tadi masih perlu ditambahkan data agar supaya kita bisa menyimpulkan bahwa betul ada peningkatan karena undang-undang tersebut. Mohon penjelasan, silakan. Terima kasih Bapak Dr. Muslimin Ar-Rahim MSIE atas pertanyaannya. Memang ini undang-undang awalnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kemudian dilakukan revisi undang-undang di tanggal 16 September tahun 2019, di mana fokus revisi itu adalah di pasal 7 tentang usia minimal pernikahan. Dulunya perempuan minimal 16, laki-laki minimal 19 tahun. Dan salah satu alasan besar kenapa undang-undang direvisi karena adanya ketidaksamarataan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan 16 tahun, laki-laki 19 tahun, sehingga disamaratakan menjadi minimal 19 tahun, dan lahirlah revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang revisi undang-undang tadi secara usia minimal pernikahan. Dan secara kondisi fakta dan data di lapangan, hasil dari revisi ini justru menambah peningkatan kasus yang sangat luar biasa. Di tahun 2018 memang masih menggunakan undang-undang terdahulu, di tahun 2019 menggunakan undang-undang yang baru meskipun di bulan-bulan akhir tahun 2019, tapi ada peningkatan yang sangat luar biasa. Proses sosialisasi ketika undang-undang ini sekitar 2 tahun lalu itu disosialisasikan, memang terjadi perbedaan persepsi dari pihak implementer. Contoh dari pihak KUA itu masih menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, sementara dari Kementerian Agama sudah menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dan proses sosialisasi ini juga berhubungan dengan pendewasaan usia perkawinan. Rata-rata di desa-desa masyarakat Hulu Sungai Utara itu mereka fokus kepada usia ideal pernikahan dalam hal proses sosialisasinya, di mana dengan moto sekolah, kuliah, kerja, baru nikah.
Dan ini adalah proses sosialisasi PUP atau mungkin pendewasaan usia perkawinan berdasarkan usia ideal pernikahan, di mana perempuannya adalah 21 tahun, sementara laki-lakinya adalah 25 tahun. Dan memang pandemi COVID-19 menjadi salah satu hal yang menjadi penghambat dari proses sosialisasi ini, karena memang di tahun 2020 sebagainya itu rata-rata yang berhubungan dengan penyuluhan-penyuluhan itu terhambat oleh pandemi. Dan memang rata-rata secara sosialisasi fokus kepada pendewasaan usia perkawinan alih-alih menggunakan undang-undang dengan minimal usia 19 tahun ini. Jadi kalau kita berbicara secara data, memang di tahun 2018 masih menggunakan Undang-Undang Nomor 1, tapi ketika direvisi 2019 ada perbedaan persepsi dari pihak implementer dan secara sosialisasi juga fokusnya kepada usia ideal pernikahan. Jadi secara itu juga pandemi juga sangat berpengaruh. Demikian, terima kasih. Oke, matur suwun Pak Mus, waktunya habis. Terus selanjutnya adalah Bapak Dr. Zakaria MSMM. Monggo, berikan. Terima kasih pimpinan sidang. Saya ucapkan selamat untuk Pak Irza Setiawan sudah masuk di tahap akhir ya. Alhamdulillah. Nah, kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 itu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Pada ayat 2 dikatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Nah, pakai ini memang satu kebijakan yang agak longgar sehingga dari tren data Bapak tadi kemudian masih ada potensi peningkatan. Yang pertama. Kemudian kalau kita bicara katakanlah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang batasi usia perkawinan pria dan wanita 19 tahun. Itu kan ke arah lebih bagus ya. Psikologisnya, ekonominya, kemudian aspek kesehatannya dan lain-lain. Nah, supaya lebih tegas itu tentu ada nuansanya, ada law enforcement tadi. Nah, pertanyaannya adalah apakah pada konteks analisis pendekatan yang Pak gunakan dengan menggunakan teori implementasi Deborah Stone itu sesuatu yang sudah tepat misalnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Haji Zakaria MSMM atas pertanyaannya. Memang kalau kita fokus kepada revisi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 secara peraturan itu adalah minimal 19 tahun. Namun jikalau ada kondisi mendesak di mana calon pengantin itu berada di bawah usia 19 tahun, maka mereka harus mengajukan dispensasi kawin dengan serangkaian mekanisme kegiatan. Kalau kita berbicara mekanisme ini, secara 3 tahun terakhir bahkan 4 tahun terakhir itu semuanya diluluskan. Jadi tidak ada dispensasi kawin yang tidak diluluskan karena memang atas kondisi masyarakat yang mengatakan ini adalah sebuah kebutuhan dan secara data ini juga merupakan sebuah alasan khawatir melanggar norma agama dan tentunya ini akan berefek kepada data dispensasi kawin yang semakin meningkat tiap tahunnya. Belum lagi yang berhubungan dengan kasus karena pernikahan itu adalah menyatukan dua insan antara laki-laki dan perempuan. Ada sebuah kondisi di mana perempuannya itu tidak sesuai undang-undang dalam artian di bawah 19 tahun, sementara laki-lakinya itu berada di atas 19 tahun dan ini tetap mengajukan dispensasi kawin sehingga secara data juga akan semakin meningkat. Perkara tentang kebijakan tadi, karena kalau kita melihat secara aspek definisi pernikahan dini, kalau mengacu kepada undang-undang tadi, maka pernikahan dini adalah sebuah pernikahan di mana mereka menikah di bawah usia 19 tahun. Kalau kita menggunakan aspek secara teoritis yang berhubungan dengan
undang-undang tadi yang berhubungan dengan pernikahan dini. Meskipun sebenarnya definisi ini bisa kita kritisi, karena kalau kita berbicara dalam penelitian terdahulu, misalkan bagaimana pernikahan dini ditinjau dari aspek hukum Islam dalam jurnal terdahulu, mereka fokus kepada pernikahan dini itu adalah pernikahan yang memang ketika calon pengantin itu belum balik. Jadi ketika balik, berapapun usianya, maka mereka sudah diperbolehkan oleh menikah. Kalau kita melihat kepada penelitian terdahulu. Sehingga secara konteks analisis teori dari Dr. Deborah Stone, memang saya lihat ini adalah sebuah teori yang fokus berbicara bagaimana equity-nya, bagaimana kebutuhannya, ya, efisiensinya, dan juga berbicara bagaimana aspek ekonomi dan kesejahteraan dalam welfare or need-nya, dan juga kita lihat bagaimana security-nya, karena memang kalau kita berbicara pernikahan dini, ada hal-hal yang menjadi aspek keamanan. Saya coba wawancara dengan bidan Ibu Ila, ya saya sebut Ibu Ila. Kata beliau secara aspek kesehatan, orang yang melakukan pernikahan dini itu berpotensi bayinya lahir prematur karena usia 39 minggu, dan Deborah Stone juga punya teori seperti itu. Demikian, terima kasih. Oke, matur suwun Pak Dekan. Baiklah. Yang terakhir saya, Saudara Rudus. Kali pertama saya ucapkan selamat sudah sampai ujian terbuka. Baiklah, Saudara Rudus, saya tertarik dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang aturan pernikahan yang notabene adalah 19 tahun ya. Kita tahu bahwa sekarang anak-anak kita dengan pola makan yang berbeda, maka akil balik itu semakin mudah. Saya lihat ada anak-anak itu sudah kelas 4 itu sudah menstruasi. Yang dulu mungkin kalau kita ngelihat zaman dulu pola makan yang masih nature itu rata-rata bahwa mens itu SMP kelas 3, SMA kelas 1, tapi sekarang justru SD rata-rata sudah mengalami menstruasi semuanya. Sebetulnya undang-undang ini, kebijakan undang yang 16 2019 itu sudah betul, karena bahwa ketika katalah usia 19 ini adalah dia sudah matang, kesehatannya sudah bagus, terus ya mungkin ekonomi juga sudah lumayan bagus, walaupun 19 itu ya belum, karena saya sendiri nikah itu hampir 30 juga dan istri saya waktu itu 25 tentunya itu. Nah yang saya tanyakan begini, apalagi sekarang musim COVID ya, musim COVID tentunya pasti di pedalaman atau mungkin daerah yang agak di lingkungan luar tentunya itu pastilah akan semakin banyak yang kejadian, yang fenomena yang notabene kawin dini. Apakah Saudara Findus ke depannya itu akan mengajukan ke pemerintah? Tentunya kan undang-undang ini kan ke pemerintah, bukan ke pemerintah daerah tentunya kan itu pasti berkaitan itu. Terus yang kedua yang saya tanyakan, saya melihat bahwa model 61 yang menanggulangi pernikahan dini, nah menurut saya orang akuntansi ya, sama dengan Prof Tri sebetulnya, kalau kita membuat model ini apakah tidak detail sehingga orang itu memahami, melihat model ini clear dan clean gitu. Kalau saya melihat kalau model ini biasa-biasa aja, kelompok sasaran, komitmen, kemapanan moral, penanggulangan pernikahan dini, ini menurut saya ya ini umum banget gitu artinya itu. Apakah model ini bisa didetailkan tentunya? Oke, silakan, itu pertanyaan dua. Oke. Baik, terima kasih Bapak Profesor Dr. Mulyanto Nugroho, MM, CME, CPE atas pertanyaannya. Memang kalau kita membaca jurnal internasional, seseorang itu cepat balik, pola makan merupakan hal yang menyumbang, tapi juga aspek cuaca juga sangat berpengaruh. Seperti di daerah Mesir itu kan udara panas sehingga itu juga akan mempercepat proses balik. Kalau Mesir makanannya daging terus, daging unta itu. Dan aspek cuaca juga sangat mempengaruhi. Kemudian juga aspek teknologi kan sekarang sangat luar biasa di mana arus informasi itu diakses oleh anak-anak dan juga menjadi proses cepat balik, sehingga
memang secara aspek ekonomi meskipun usianya belum 19 tahun terkadang juga itu merupakan sebuah instrumen apakah dia layak atau tidak. Namun tetap yang berhubungan dengan majelis tunggal, ekonomi itu adalah pertanyaan instrumen kunci. Apakah sosok pengaju dispensasi kawin ini lulus permohonan dispensasi kawin atau tidak. Berhubungan dengan model, memang kalau secara kata-kata masih sangat sederhana, di mana kelompok sasaran itu adalah bagaimana menyamakan persepsi antara pihak implementer. Kan secara implementasi itu ada perbedaan persepsi tentang memaknai apa definisi dari pernikahan dini. Karena ukurannya berbeda-beda tiap pihak implementer, sehingga teori equity itu saya coba hubungkan dengan teori Jeffrey Freshman and Aaron Wildowski, sehingga saya coba ambil kata kelompok sasaran. Jadi kalau ingin menanggulangi pernikahan dini, instrumen kuncinya adalah target grupnya dulu, kelompok sasaran dulu. Siapa yang ditargetkan, usianya berapa, dan apa definisi inti dari pernikahan dini itu. Ketika pihak implementer itu sama persepsi, maka undang-undang ini akan mudah untuk diimplementasikan. Karena ketika usia jelas, secara definisi jelas, maka mereka akan membentuk sebuah komitmen. Komitmen itu adalah mereka fokus mengejar kemapanan dulu, memperbaiki moral dulu, sehingga lambat laun secara persepsi terjadi penanggulangan pernikahan dini. Demikian, terima kasih. Matur suwun. Baiklah, untuk penguji inti sudah selesai, kita akan beralih penguji akademik. Yang pertama saya persilahkan Ibu Dr. Rahmawati Novaria MM. Monggo, Bu Nova. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk promovendus. Yang saya tanyakan di sini adalah secara realitas kalau kita melihat ternyata untuk pernikahan dini ini ada dua sudut pandang gitu ya. Awalnya undang-undang itu sudah ada, cuma persepsinya ada yang menurut dari sudut agama dan satu lagi sudut negara. Nah, kalau yang negara tadi udah jelas gitu aturannya adalah 19 tahun, sedangkan kalau orang dianggap kalau menurut agama kan orang dianggap bisa melakukan pernikahan kalau sudah balik. Nah, adanya perbedaan yang seperti ini yang membuat sepertinya implementasi di lapangan untuk undang-undang yang ada menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, kalau secara aktualnya, kalau undang-undang ini diterapkan betul gitu ya, jadi sebagai patokan, semuanya juga harus bisa mengikuti. Apakah juga bisa berjalan efektivitas? Kalau misalnya memang, kalau memang yang bagian menikahkan aja ada aturannya, kalau belum 19 ya jangan dinikahkan gitu misalnya. Kemudian juga meskipun tadi adanya budaya segala macam. Nah, ini juga kita juga pernah ya, tidak hanya sekedar pernikahan dini gitu. Awalnya memang kayaknya orang Indonesia itu harus pakai sanksi gitu, harus pakai punishment gitu, baru bisa mengikuti. Buang sampah sembarangan kalau nggak didenda dia nggak akan mau. Nah, seperti itu. Pakai helm kalau nggak didenda nggak mau gitu ya. Nah, makanya mungkin ini harus betul-betul kuat gitu. Nah, menurut promovendus seperti apa? Baik, terima kasih pimpinan sidang. Terima kasih Ibu Dr. DRA Rahmawati Novaria MM atas pertanyaannya. Memang ini bagaimana memadukan antara norma agama dengan norma undang-undang yang berlaku. Bisa diimplementasikan dengan baik jikalau bisa diperbaiki moralitas, karena salah satu aspek yang menunjang pernikahan dini adalah menjaga interaksi antar laki-laki dan perempuan. Salah satunya adalah bagaimana peran orang tua dalam membatasi anaknya, bagaimana pergaulan dengan teman-temannya, bagaimana interaksi dengan lawan jenisnya, sampai kepada media sosial. Karena kalau kita berbicara media sosial, itu kan ada aturan bahwa seseorang punya akun media sosial minimal 17 tahun. Namun ini sangat mudah untuk dimanipulasi, sehingga biar bagaimanapun
bisa kita padukan jikalau aspek moralitas itu adalah hal yang bisa dijaga, orang tua menjaga anak-anaknya, interaksi bisa terjalin dengan baik, dan mereka fokus bagaimana pendidikan, fokus bagaimana kemapanan, sehingga secara usia sudah ini, maka bisa kita padukan antara norma agama dengan norma undang-undang. Demikian, terima kasih. Matur suwun Bu Nova. Untuk selanjutnya adalah Ibu Dr. Tri Yulianti, MSI. Monggo. Terima kasih pimpinan sidang. Sebelumnya saya ucapkan selamat, Promovendus sudah sampai pada tahapan akhir. Menarik sekali apa yang sudah Bapak Riza tulis di sini berkaitan dengan penanggulangan pernikahan dini, terutama novelty-nya berusaha untuk mencoba untuk membuat model gitu, bagaimana menanggulangi pernikahan dini dengan mengadopsi model implementasi gitu dari Jeffrey Pressman ini. Ada komitmen, ada persepsi, ada kemapanan moral dan lain-lain yang kemudian diterapkan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan temuan atau novelty yang sudah Promovendus sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kira-kira langkah-langkah apa gitu yang akan Promovendus lakukan untuk tahap berikutnya supaya novelty yang sudah Promovendus temukan ini nanti bermanfaat untuk umat gitu, untuk khususnya masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara. Demikian mungkin pimpinan sidang. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Tri Yulianti, MSI, atas pertanyaannya. Memang secara novelty langkah-langkah yang akan saya lakukan mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah yang pertama memfokuskan pihak implementer terhadap undang-undang ini, karena memang secara implementer di Hulu Sungai Utara itu ada perbedaan persepsi tentang apa itu definisi pernikahan dini, dan mereka pun juga tidak bisa disalahkan karena mereka bekerja sesuai dengan peraturannya. Misalkan dalam Dinas Puspaga itu adalah pusat konseling keluarga, mereka fokus kepada undang-undang perlindungan anak, di mana diisi undang-undang itu adalah minimal 18 tahun. Artinya antara undang-undang anak dengan undang-undang perkawinan itu berbeda peraturannya, peraturan, dan mereka fokus. Kemudian juga Persi BKKBN secara pihak implementer juga mereka fokus kepada usia ideal pernikahan. Jadi yang pertama yang bisa kita coba sarankan adalah insya Allah kita memang akan mempromosikan hasil disertasi ini kepada pemerintah daerah, bagaimana menyamakan persepsi pihak implementer. Fokus kita adalah menanggulangi pernikahan dini sesuai dengan undang-undang, meskipun pihak implementer dengan peraturannya dengan masing-masingnya, tapi bagaimana mereka menanggulangi pernikahan dini, itu yang pertama. Yang kedua adalah proses yang berhubungan dengan aspek kemapanan tadi, bagaimana masyarakat itu menggali proses kreativitasnya. Demikian, terima kasih. Oke, matur suwun. Yang terakhir adalah Bapak Dr. Muhrojin SH, SPDI, MSI. Monggo. Terima kasih pimpinan sidang. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bapak Irsa Setiawan yang telah sampai pada ujian terbuka pada siang hari ini. Ada dua pertanyaan Bapak yang harus dijawab. Pertama yaitu dalam implementasi kebijakan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 yang difokuskan pada penanggulangan pernikahan dini, secara teoritis ini termasuk kebijakan apa? Itu yang pertama. Yang kedua, secara kultural kenapa moralitas menjadi salah satu instrumen penting masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk lebih memilih melakukan pernikahan dini? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Muhammad Muhrojin SH, SPDI, MSI atas pertanyaannya. Secara aspek pendekatan kebijakan, memang kita mengenal istilah top down, bottom up, dan mix. Dalam disertasi ini saya mencoba bukan memilih apakah ini top down atau bottom up, tapi kedua-duanya saya coba gali ya, bagaimana proses yang berhubungan dengan disertasi ini. Meskipun opini saya, undang-undang ini adalah versi dari top down. Bagaimana mereka kebijakan ini merubah usia ya, yang dulunya 16 tahun menjadi 19 tahun, dan ini sangat berbeda dengan kultural masyarakat, sehingga secara data juga akan semakin
meningkat. Karena itu juga saya menggunakan aspek teoritis dari bottom up seperti teori dari Adam Smith, teori dari Lipsky, teori dari Elmore untuk mencoba memadukan. Nah, secara kultural masyarakat memang kalau kita lihat perbandingan dari tiap negara secara jurnal internasional, Indonesia sangat berbeda dengan negara-negara lain. Misalkan kalau kita berbicara di negara Norway and Sweden, itu di jurnal internasional saya baca, di sana diperbolehkan menikah sesama jenis. Dan tentunya sangat berbeda dengan kultur masyarakat di negara Indonesia. Dan jadi kalau kita berbicara moralitas ya sangat berbeda. Kemudian di negara Amerika itu rata-rata mereka menikah usia 40 tahun. Artinya tidak menikah dini. Bisa berhasil secara peraturan, namun secara moralitas kultur masyarakat Amerika Serikat, sebuah kebiasaan mereka berpasangan, bahkan tinggal serumah, punya anak meskipun belum menikah. Sehingga rata-rata di Amerika Serikat itu adalah hasil jurnal itu 40 tahun untuk menikah. Indonesia tentu sangat berbeda secara moralitas kultural masyarakatnya, di mana kita menganut ketimuran, bahkan kalau ada kejadian kehamilan yang tidak diinginkan itu saja sudah menjadi sebuah aib yang harus sangat ditutup-tutupi. Jadi dari perbandingan antara kultural antar negara ini, maka bisa kita lihat bahwa aspek kultural masyarakat Indonesia ini adalah fokus kepada menjaga norma-norma agama dipadukan dengan undang-undang ini dan bagaimana caranya mereka mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Demikian, terima kasih. Baiklah, akhirnya selesai, Saudara Hindus. Dengan telah selesainya waktu tanya jawab dan untuk menentukan predikat kelulusan Pro-Hindus, rapat ujian terbuka disertasi, program Doktor Ilmu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Surabaya, saya skor selama kurang lebih 15 menit. Tim penguji meninggalkan ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Promovendus disilahkan meninggalkan ruang ujian. Promovendus disilahkan memasuki ruang ujian. Tim penguji memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Terima kasih. Hadirin yang terhormat, rapat ujian terbuka disertasi, program Doktor Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untak Surabaya, atas nama Saudara Irsa Setiawan, saya nyatakan dibuka kembali. Pengumuman predikat kelulusan Promovendus oleh Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan hasil rapat yudisium ujian terbuka, program Doktor Ilmu Administrasi dan setelah mempertimbangkan prestasi yang telah capai Pro-Hindus selama dalam pendidikan, ketekunan dan kesungguhan kerja Saudara Pro-Hindus dalam melakukan penelitian, ketelitian dan ketekunannya dalam mempelajari kepustakaan, kemampuan Pro-Hindus dalam menarik simpulan yang bermanfaat, cara Pro-Hindus mempertahankan disertasi yang menggambarkan kemampuan Pro-Hindus dalam menguasai dengan baik bidang ilmu yang diteliti, semangat Saudara Pro-Hindus dalam upaya meneruskan pendidikan, kredibilitas ilmiah dan kegunaan serta sumbangan yang berharga dari disertasi Pro-Hindus untuk ilmu pengetahuan. Selain itu juga memperhatikan segala peraturan dan wewenang yang ada pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untak Surabaya, maka dengan ini yang memutuskan bahwa disertasi Saudara diterima. Dan dengan demikian, Saudara Irsa Setiawan telah menyelesaikan pendidikan doktor pada program ilmu administrasi serta dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan.
Padanya diberikan hak untuk memakai gelar doktor dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar tersebut. Penyerahan tanda lulus oleh Rektor. Pembahasan diandang oleh Dr. Irsa Setiawan. Kepada Dr. Irza Setiawan disilahkan menuju tempat duduk yang telah disediakan. Pesan-kesan promotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor selaku pimpinan sidang, Bapak Ibu tim penguji yang saya hormati, khususnya penguji eksternal Ibu Dr. Yanti dari Universitas Negeri Gorontalo dan Bapak Dr. Fali Suhaili dari Universitas Airlangga Surabaya serta Bapak Ibu penanya akademik dan hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi sampai siang hari ini kita telah melaksanakan dan juga menyaksikan ujian terbuka atas nama Bapak Dr. Irsa Setiawan. Pertama saya ucapkan selamat Pak Dr. Irsa sudah mencapai derajat tertinggi di bidang pendidikan, dan juga selamat untuk ibunya tidak diajak ya, putra putri ya juga selamat ya, atau ada kolega yang ikut datang pada hari ini, paling tidak Pak Dr. Rinu ya, teman satu instansi. Ya, apa yang Pak Irsa sampaikan berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 19, khususnya tentang penanggulangan pernikahan dini, ini adalah hal yang menarik, dan selama saya di program studi Doktor Ilmu Administrasi baru kali ini ya mengangkat pernikahan dini. Kalau di dokter ilmu hukum sudah biasa. Jadi apa yang Bapak hasilkan dan juga tim memberikan sebuah penilaian yang terbaik, karena ini baru satu-satunya. Jadi di dokter ilmu administrasi itu kasus ya bisa apa saja, yang penting masuk di dalam sebuah koridor ilmu administrasi. Ya, pernikahan dini kalau kita melihat ketentuan dari UNICEF ya secara global, itu syarat usianya adalah 18 tahun.
di Indonesia mungkin jauh sebelum usia itu sudah dinikahkan. Menurut Williamson, ya, ada beberapa pernikahan dini itu terkait dengan persoalan-persoalan kemiskinan. Jadi kemiskinan sebuah masyarakat juga memberikan sebuah dorongan untuk menikahkan, ya, anak-anaknya di usia dini. Kemudian juga akses, ya, terhadap pendidikan. Rendahnya pendidikan juga mendorong adanya pernikahan dini. Dan juga yang mungkin lepas dari pengamatan Pak Irsa, budaya juga memberikan sebuah dorongan terhadap pernikahan dini. Di Jawa itu, di Indonesia maksud saya, itu di Madura dan di Sunda, ya, suku Sunda itu lebih cenderung pernikahan dini itu dilakukan, dan itu akan berdampak pada angka kematian dini juga untuk anak yang dilahirkan. Dan juga masih menurut Williamson itu adalah perubahan tata nilai, itu juga akan merubah sebuah orientasi terjadinya pernikahan dini. Apa yang disampaikan Williamson ini adalah sebuah hasil riset, ya, hasil sebuah penelitian. Tetapi ada juga cara untuk mengatasinya. Yang pertama adalah pemberdayaan, ya, si anak itu tadi. Pemberdayaan memiliki makna sebuah semacam keterampilan, ya, sehingga dia bisa mandiri, bisa meningkatkan kehidupan keluarga dan seterusnya. Nah, itu akan mencegah, ya, itu salah satu faktor juga untuk mengatasi cara supaya tidak terjadi pernikahan dini. Juga peningkatan pendidikan, ya, peningkatan akses dan juga dukungan terhadap faktor-faktor ekonomi. Itu beberapa hal untuk mengatasi pernikahan dini. Tetapi apa yang disampaikan Pak Irsa itu adalah sesuatu hal yang menarik. Apa yang disampaikan di awal tadi, antara gap, ya, antara kondisi normatif dan kondisi subjektif, itu adalah tugas dari Pak Irsa untuk mempersempit ruang itu, sehingga pernikahan dini itu bisa dicegah dan implementasi Undang-Undang nomor 16 itu bisa dicapai secara hasilnya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk Pak Irsa, dan juga pesan saya untuk Pak Irsa dan juga Pak Reno, kebetulan juga satu institusi, ya, Pak Reno, karena sebagai seorang dosen, ya, segera saja nanti guru besarnya diurus, ya. Dan juga jangan lupa ini selalu berinteraksi dengan teman-teman di alma mater dan juga dengan para dosen, ya. Juga kita akan selalu memberikan informasi kalau ada kegiatan-kegiatan seminar maupun konferensi, ya. Bahkan di sini pun juga kami mengundang Prof. Asna Bu Yanti, itu adalah teman asosiasi di IAPA. Sudah terlibat di situ, ya, Pak Rino dan Pak Isra. Ya, itu harus diperkuat melalui lembaga asosiasi. Dan yang terakhir, semoga apa yang Pak Rino capai bisa memberikan nilai dan manfaat khususnya bagi instansi Pak Rino dan juga bagi bangsa dan negara. Demikian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa yang dipandu oleh Bapak Hamim Esos MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala sejenak sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana ujian pada siang hari ini telah berjalan dengan baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah, hamdan wa syukran lillah. Hamdan wa syukran lillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin,
hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkat rahmat dan hidayahmu, pada siang hari ini ujian oleh Dr. Irsa telah berjalan dengan penuh hikmah. Semoga apa yang beliau peroleh pada hari ini berguna fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapat ujian terbuka ditutup oleh Ketua. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rapat ujian terbuka disertasi program Dr. Demokrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad Surabaya pada hari ini Kamis 23 Desember 2021 atas nama Dr. Irsa Setiawan saya nyatakan ditutup. Kepada Dr. Irsa Setiawan beserta keluarga dipersilahkan mengambil tempat.